gitu ya. Oke, mungkin kalian sudah familiar dengan namanya peta IUP ya, atau peta WUP, peta wilayah izin usaha pertambangan gitu ya. Itu minimal kalian bisa nanti buat gitu ya. Ada juga nanti peta geologi, peta geomorfologi gitu ya. Ada peta mungkin nanti kemiringan lereng gitu ya. Ada intinya peta-peta kesampaian daerah ya, untuk kalian mempersiapkan buat laporan KP gitu ya, atau nanti untuk laporan TA. Peta-peta itu kalian buat sendiri ya, bukan mengambil punya perusahaan. Begitu ya. Baik, semoga kalian sudah menginstal Global Mapper ya. Sebenarnya Global Mapper saya install 2 ya. Saya dari dulu menggunakan Global Mapper ini yang versi 15 ya. Nah, ini simbolnya kayak gini nih, ya. Dia seperti ini ya, saya buka. Oh, ini udah kebuka nggak bisa ya. Nah, ini versi 15 seperti ini gitu ya. Ini versi 23 seperti ini ya. Nah, saya pakai yang 23 karena toolsnya lebih mudah ya. Tapi bisa saja kalau kalian menggunakan ini. Nggak jauh beda sih sebenarnya. Oke? Saya close satu ya. Baik, sebelum saya mendemonstrasikan Global Mapper ini ya, saya camparkan beberapa konsep gitu ya tentang Global Mapper ini gitu ya. Dan nanti bahwa ada data-data dasar yang perlu kita download, kita olah nanti ya, sehingga dia bisa kita manfaatkan sesuai dengan target peta yang akan kita buat gitu ya. Oke. Nah, Global Mapper ini ya salah satu software ya pemetaan permukaan, mau itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Dia bisa 3 dimensi juga ya. Dia bisa mengolah data SRTM sama layaknya dengan ArcGIS ya, ArcMap ya. Terus hasil pengolahan SRTM ini ya dapat dibuat menjadi peta administrasi, morfologi, geologi ya, peta kontur, dan peta-peta ini sangat dibutuhkan dalam menyusun studi kelayakan sebenarnya. Atau ya tadi saya bilang minimal membuat laporan di KP atau TA kalian ya. Apa itu data SRTM ya? Sebenarnya data muka bumi ya dalam bentuk 3 dimensi ya. Kalau dot atau file dot datanya itu ya, itu dot dem ya. Sorry, dot DTM ya. Sorry, dot dem. Dot DTM ya. Bentar saya cek dulu ya. Oke ya. Data dem ya. Bilangnya data dem. Ini juga bisa kalian download ya. Data dem itu ya. Misal kalian download di sini. Cari aja dem nas gitu ya. Kan bisa download di sini. Hmm, Oke. Hmm. Tapi kan harus punya akun dulu ya. Mudah sih. Nah, nanti hmm, jadi di Indonesia ini sudah dibuat grid ya. Grid yang menyatakan elevasi ya. Intinya 3 dimensi muka bumi ya. Di Indonesia ini sudah ini. Kalian ya tinggal download aja di sini ya. Misalnya ini. Ada? Ini download TIFF gitu ya. Tinggal klik unduh TIFF ya. Tinggal klik aja. Dia per blok. Atau kalian per provinsi juga bisa ya. Nanti di materi saya ada ya. Nah, di sini ya. Silakan klik di sini. Dia akan muncul di sini ya. Jadi indonesiageospatial.com, download data SRTM ya per provinsi bisa juga kalian ya. Nah, download yang saya nanti downloadnya Lampung ya, karena nanti saya olah itu daerah Lampung ya. Nah, setelah di-download hasilnya seperti ini ya. Ini 57 MB. Dem SRTM ya, jarak 30 meter ya permukaan, dari permukaan maksudnya pemetaannya dari permukaan itu 30 meter ya. Pakai drone gitu ya. Bisa pakai satelit gitu ya. Ya kalau ada yang lebih dekat lebih bagus gitu ya. Oke.
Nah itu, untuk cara mendapatkan data SRTM tadi ya, karena kalau nggak dapat data SRTM tuh susah gitu ya, oke? Nah, nanti, minggu depan ya, ada juga data namanya RBI ya, kalian klik aja, di sini ada RBI. Data RBI itu adalah data-data administratif yang memberikan informasi ya, bisa berupa kantor gitu ya, kantor pemerintahan, fasilitas gitu ya, fasilitas pemerintahan seperti bendungan ya, jalan raya gitu ya, jalan tol dan sebagainya, banyak sekali ya. Ya termasuk, perkebunan, area perkebunan juga ada gitu ya. Nah itu namanya data RBI. Tapi data RBI ini akan kita gunakan ya, di sini download saja nanti ya. Download saja ya. Ini kan SHP RBI Provinsi Lampung sudah saya arahkan, untuk linknya ya. Oke. Nah, jadi data Demnas tadi kita akan gunakan hari ini, kita sebagai data mentah yang akan kita olah di Global Mapper ya. Nanti kalau data RBI, data mentah kita olah di ArchMap minggu depan ya. Oke, ada yang tanyakan untuk cara mendapatkan datanya ini ya? Silakan kalau yang ditanyakan. Nggak ada ya? Nah ini untuk data yang diolah gitu ya, dan di dalamnya ada data dari SHP RBI ya. Ini kan peta Provinsi Lampung ya. Banyak sekali ya. Ada jalan gitu ya. Oke. Ada informasi litologi juga gitu ya. Tapi di sini ada nama kota, batas kabupaten ya. Nah, itu data RBI biasanya. Nah, ini contohnya data DEM tadi ya. Data SRTM boleh, data DEM boleh ya. Ada dua itu sebenarnya, ada yang jarak 90 meter, ada jarak 30 meter gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau mengulang gitu ya, syukur kalian merekam uh, kuliah ini ya. Atau kalian bisa juga nanti nonton ya di YouTube ini ya. Oke. Nah, sekarang saya demonstrasikan Global Mapper ya. Nah, walaupun saya contohnya di ITERA gitu ya, ini bisa juga nanti diubah case-nya di lapangan, misalnya di saya tambang gitu ya. Eh, jangan cuman misalnya, wah ini contohnya cuma di ITERA gitu ya. Nanti nggak bisa. Sama saja ya, asal kalian tahu konsepnya. Jadi, kalian ada nggak yang tahu kira-kira eh, peta IUP itu sebenarnya terdiri dari apa gitu? Ada yang tahu nggak? Apa yang pernah belajar, pernah baca? Ada yang tahu? Peta IUP atau apa itu peta IUP? Ada yang tahu nggak? Kalau saya tanya, ada nggak yang tahu ya? Johan, silakan. Izin Pak, sebelumnya, kalau setahu saya Pak, peta IUP itu peta untuk izin ini Pak, buka usaha tambang Pak, tambangan. Jadi di dalam peta itu banyak berapa ini sih Pak, informasi yang bisa kita ketahui kayak yang daerah yang mau ditambang, terus ketinggian daerah dari konturnya Pak, gitu sih yang saya tahu Pak. Oke, terima kasih Johan. Ada lagi selain Johan ya, bagus ya. Rizky Setiawan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya hanya ingin menambahkan bahwasanya kalau peta IUP ini menurut saya dia lebih ke mengetahui izin usaha itu batas-batasnya gitu Pak. Jadi kita tidak bisa melebihi batas dari IUP itu Pak. Jadi peta IUP ini menampilkan batas-batas yang akan kita tambang gitu Pak. Oke, ya. Makasih ya juga bagus, sangat bagus ya Rizky ya. Oke, ada nggak yang perempuan bisa menambahkan gitu ya? Atau ada pengertian berbeda tentang peta IUP? Nggak ada apa? Emang sedikit ya nggak ada kayaknya ya. Yang perempuan ini ngambil software tambang ya.
Baik ya. Jadi peta IUP itu ya suatu wilayah ya yang dijadikan batas untuk suatu perusahaan melakukan operasi ya. Operasinya ada dua ya. Ada IUP untuk eksplorasi, ada untuk produksi itu. Jadi kalau beroperasi suatu perusahaan ya di dalam tambang harus ada IUP ya. Kalau mereka ada IUP eksplorasi nggak boleh produksi gitu ya. Tapi kalau mereka ada IUP produksi pasti ada IUP eksplorasi gitu ya. Nah itu ya. Nah peta IUP ini dibuat di awalnya itu harus mendapatkan koordinatnya. Koordinat ini adalah titik-titik yang diambil secara langsung di lapangan, gitu ya. Ya nanti dari titik koordinat ini akan diplot ke dalam suatu wilayah yang sudah dimiliki datanya oleh SDM atau Kementerian SDM ya. Kementerian SDM itu yang memiliki database ya. IUP seluruh Indonesia itu ada di sana gitu ya. Atau kalian bisa akses ya, tapi nggak full gitu ya. Namanya One Map ya. Nah, saya arahkan. Apa ya? One Map. Coba SDM. Saya lupa ya namanya. Ya, SDM One Map gitu ya. Nah, jadi di sini kalian tapi nanti misalnya nih ya, kalian bisa pilih di sini ya. Sektornya ini kan subsektor minerba ya. Jadi mineral dan batu bara. Kalau saya besarkan ya di sini ini. Ya, misalnya kan di Lampung ya, di Lampung. PT Silika Sarana Velspar, PT Silaka, banyak sekali ya PT Hulu Batu Perkasa ya. Kan tinggal klik aja di sini ya. Dia muncul IUP Cahaya Mining gitu ya. Andesit gitu ya. Jadi ada perusahaan yang sudah mendapatkan IUP operasi produksi namanya mana tadi? Cahaya Gam Lampung Mining. Jenis komoditas yang ditambang adalah batuan andesit nih. Ya, lokasinya Padang Ratu, Lampung Tengah. Siapa tahu itu desa kalian ya. Baru tahu saya, Pak ya. Jadi kalian bisa menjelajah seluruh Indonesia ya terkait informasi IUP. Mulai dari sektor minerba atau sektor lainnya gitu ya. Bahkan sektor ini bisa sampai ke apa namanya itu migas gitu ya. Panas bumi gitu ya. Yang berkaitan dengan energi sumber daya mineral ya. Kalau SDM itu berarti energi ini bisa kelistrikan ya, bisa bahan bakar gitu ya, migas gitu ya. Kalau pertambangan mineral dan batu bara termasuk batuan gitu ya. Panas bumi yang tadi gitu ya, energi juga gitu ya. Itu ada semua, sudah dipetakan ya. Oke? Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan oh misalnya ini gitu ya. Ini Sumatera di Pulau Sumatera gubernur izinnya ya. Silika Perkasa ya, ini nomornya luasnya 100 hektar. Komoditasnya kuarsit gitu ya. Di Desa Payung Mulia, Kecamatan Pubian ya. Ini di Lampung ya. Atau kalian mau coba ke Sumatera Selatan, kata orang di Lahat gitu ya. Wah, banyak sekali di sini. Muara ini nggak ada wilayah yang nggak kena ya IUP ya. Kalian tahu sendiri lah kalau di Sumatera Selatan gitu ya. Banyak sekali IUP tambang ya, apalagi batu bara utamanya. Nah, kita coba di mata kuliah ini ya, kita coba buat petanya gitu ya. Peta IUP, nah gitu ya. Oke? Nah, sekarang saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau peta IUP tadi butuh koordinat, artinya kita butuh koordinat ya. Nah, ini saya contohkan ya. Ini ada contoh koordinat 5 derajat 21 detik 17 menit ya. Ini tipenya adalah degree menit sekan gitu ya. Ada juga nanti degree desimal, ada juga. Ada lagi nanti tipe koordinat itu UTM, satuannya meter biasanya, gitu ya. Nah itu bisa semua, gitu, nggak jadi masalah. Yang penting kalian tahu konversinya ya. Paling mudah degree menit scan ini ke degree desimal, ya. Kalau dengan UTM mungkin agak sedikit ini ya, sedikit
butuh software gitu ya untuk mengkonversinya ya. Nah, ini saya coba buat ini jadinya ya. Seolah-olah batas kuning ini adalah batas IUP ya. Nah, ini saya contohkan di Itera biar familiar. Biar kalian tahu juga, oh IUP-nya seperti ini gitu ya. Logika saja ya, ada nggak nanti kalian ketika di lapangan mengambil titik koordinat yang nanti batas IUP tapi di puncak gunung misal gitu ya. Satu gitu ya misal. Kan nggak masuk akal ngapain gitu ya. Nah, kalau misalnya gunung itu diambil semua, ya masuk akal gitu. Nah, artinya apa? Dalam mengambil titik koordinat membuat tiup ini gitu, itu harus real juga di lapangan gitu ya. Oke? Misal di titiknya nanti di tengah-tengah sungai, gimana ngambilnya ya? Padahal sungai itu notabene-nya kan nggak boleh ditambang ya, kecuali untuk sungai yang kira-kira bisa dialihkan ya. Nah, itu banyak terjadi di tambang batuan atau sirtu. Sungainya boleh ditambang, tapi aliran sungainya dialihkan, buat aliran yang baru. Itu boleh itu ya. Asal dapat rekomendasi dari Balai Sungai ya, Kementerian PUPR ya. Oke. Nah, ini contohnya udah jadinya seperti ini. Kita buat satu-satu ya, bahwa ada titik-titik koordinat ya. Satu, berarti kita buat batasnya dulu. Di sini kan ada 4 ya, berarti minimal ada 4 koordinat kan begitu ya kita buatnya. Nah, ini kira-kira ada yang tahu nggak? Untuk mendapatkan suatu koordinat itu minimal kita gunakan software apa yang kalian familiar? Ada yang tahu nggak? Misalnya kalian mau dapat koordinat nih. Yang sering kalian gunakan apa? Coba. Google Maps ya Pak. Google Maps ya. Paling mudah ya. Kalau Johan, mana nggak Johan? Pakai Earth Pro. Google Earth Pro. Kayaknya belum Pak, soalnya Google Maps terus Pak. Oke. Jadi kalau Google Maps dia sebenarnya ke traffic gitu ya. Ke kondisi jalan gitu ya. Tapi kalau Google Earth Pro dia lebih ke kebumian gitu ya. Lebih ke morfologi gitu ya. Nah, sama-sama produk Google ya. Nama juga Google Earth Pro, Google Maps gitu ya. Nah, nanti saya coba gunakan juga nih Google Earth Pro ini ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Berarti tugas kita adalah mendapatkan koordinat-koordinat yang akan menjadi batas IUP. Nah, itu dulu ya. Kalau garis kuning ini kita buat ya menggunakan line atau garis ya. Jadi 4 ini. Ini contohnya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita dapatkan koordinat itu? Saya buka dulu namanya Earth Pro ya. Kalau kalian mau pakai apa nama itu? Apa itu mana itu? Map silakan ya. Nah, ini Google Earth Pro. Saya install. Saya nggak menggunakan software yang ada di web ya, bukan web software, tapi webnya ini offline installer ya. Saya installnya offline, tapi menggunakannya harus online gitu ya. Kita cari aja di sini gitu ya. Itera, dia kan muncul ya. Ini ya. Itera terusan Rea Cudu ya. Kita cari. Ya nanti kalau ininya akan mencari sendiri gitu ya. Tuh, di sini ya. Ini Itera gitu ya. Oke. Dan di Google ini lagi bagus ya ininya ya. Ini data kapan terakhir ya? Ya, enggak semuanya, enggak setiap waktu kalian bisa lihat hasil Google Earth Pro ini hitung jernih kayak gini ya. Ada yang nanti kena ini ya, kena awan ya. Misal saya contohkan ya. Ini kan tahun berapa ini? Tahun 85 masih hutan ya. Kita bisa telusuri tahun ke tahun ya jadinya. 2012 bulan 5 itu belum ada ITERA ya. Kan 2014 baru dibangun ya. ITERA belum ada. 2015, nggak kelihatan yang ini. Kena awan ya. Nah, 2014 bulan 9 udah mulai ya. Ini kan jalan ITERA. Gedungnya baru ini ya. Tuh. Ini gerbangnya, ini gedungnya gitu ya. Mungkin masih ada gedung C, gedung A ya. Gedung A, gedung B, gedung C ini mungkin ya. Oke? Nah, enaknya Google Earth Pro ini seperti ini ya. Nah, ya semakin ke sini ya semakin inilah ya, semakin bagus. Nah, ini oke.
Ini yang sekarang berarti. Ya, bisa lah kalian gunakan ini ya. Sekarang kita mau coba gitu ya, memasukkan misal koordinat sudah dapat ya. Kalian tinggal masukkan aja di koordinat-koordinat ini ke dalam titik yang nanti kita buat gitu ya. Tapi kalau di sini kita bisa membuat sendiri itu ya. Nah, sebenarnya dibalik aja bisa ya. Misal kita mau buat batas IUP itu adalah wilayah ITERA ya. Nah, tetapi kalian juga harus tahu di lapangan bagaimana kondisi ITERA itu batasnya. Misal batasnya ini yang sebelah kiri itu dengan polda. Nah, kalian harus tahu gitu ya. Jangan sampai nanti area polda kalian ambil juga ya. Yang kanan itu rumah makan apa gitu ya, atau kosan apa gitu kan. Yang belakang itu berbatasan dengan apa namanya itu, gedung apa, gedung bundar apa gitu ya. Itu harus kalian tahu ya. Jangan sampai nanti membuat batasnya itu salah ya. Oke? Nah, sekarang kita mulai ya mendapatkan koordinatnya. Ada yang tahu nggak ini embung apa ini? Yang ini. Ada yang tahu? Embung B, Pak. Embung B ya, udah keliling jauhan ya. Yang ini? Embung A, Pak. Embung A ya. Jangan nggak tahu ya kalian di ITERA harus kenal ITERA ya. A, B, C. Yang paling luas tahu nggak kalian embung apa? Yang paling panjang? Embung Embung K nggak sih, E Pak? ya. Nah, nanti kita yang mekanika batuan ke sini nanti ya untuk mengklasifikasikan batuan ya di embung E itu dengan metode RMR, rock mass rating. Nanti kita ke sini ya. Ini embung Sumatera ya. Oke. Ada siger dan berbentuk Sumatera. Oke ya. Nah, kelihatan batas ITERA dengan tahu nggak kalian ini punya siapa area ini? Yang ini. Jalan tol ya, Pak? Yang ini jalan tol yang ini ya. Jalan tol yang ini ya. Ini kebun karet milik PTPN ya. Dulu kan punya kita ini juga sebenarnya punya perusahaan ya. Punyanya BW ya kalau nggak salah ya. Perusahaannya ya. Nah, kalau yang ini sampai ke sini ya. Ini punyanya PTPN ya. Perusahaan PTPN apa nama itu? Perkebunan Nusantara ya. PTPN 7 kalau nggak salah ya. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat dia ini ya 3 dimensi juga sih gitu ya sebenarnya ya. Nah, ini fungsinya Google Earth Pro gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ya, kita coba mulai membuat batasan ITERA gitu ya. Nah, sekarang embung E punya kita berarti kita batasin ya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik ini ya. Jadi ada namanya ini adalah pad ya. Sorry, place mark gitu ya. Atau kalian bisa buat dulu di sini ya. Buat folder untuk folder kerja kalian di my place. Klik kanan ya. My place buat itu ya folder. Misalnya ini software tambang namanya ya. Nama foldernya nanti ST ya RC Enggak, kemarin ditanyain Pak Is. 2024 gitu ya. Nah, gitu ya. Ditanyain. Nah, ini ya foldernya ya. Kabinet. Nanti kalau kalian klik Ada ini lagi, Kak? semuanya akan masuk ke sini. Contohnya ini ada place mark gitu ya. Place mark ini untuk menyatakan pin gitu, pin atau titik atau poin gitu ya di suatu area. Nah, kita klik aja sini ya. Nama misalnya ini 1 ya. Koordinat yang namanya 1 ya. Nah, jangan di close ya. Nah, satu lagi ya sebelum saya mulai. Ini satuannya adalah desimal ya. Nah, kalau kalian bingung bisa kalian ubah di sini ya. Tools, option ya. Nanti ada degree decimal minutes, ada degree minutes second, ada decimal degree, ada UTM. Gitu ya. Silakan kalian pakai yang mana ya. Kalau kalian misalnya bingung, yang umum saja Pak. Yang umum itu yang ini, degree, minute, detik ya. Tapi kalau dalam desain tambang, desain pit gitu ya, itu menggunakan UTM. Karena menganggap permukaan bumi itu atau bumi itu datar gitu ya.
Nah, makanya dijadikan UTM. Dia dijadikan meter gitu ya. Ya, ini satuan UTM itu adalah Universal Transverse Mercator ya. Nah, saya balikan lagi defaultnya degree, menit, second, apply dan oke. Jadi ketika kalian klik ini, dia akan balik di sini. Degree, derajat, ya, menit satuannya detik gitu ya. Oke. Nah, tapi jangan nggak tahu juga kalian yang south east gitu ya, longitudinal gitu ya, itu jangan nggak tahu juga ya. Nah, sekarang oke lah, saya tuh udah lewat lah itu ya, karena kalian sudah ngambil teknologi geospasial kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita buat satu gitu ya, kita arahkan. Untuk warna pinnya, silakan kalian bisa ubah-ubah ya. Saya pilih warna merah atau biru lah, biru ya. Nah, oke. Satu ini kita letakkan di sini ya. Ini kan punya kita ya. Embung ini punya kita. Berarti di sini ya. Oke. Ini kan posnya Polda. Berarti mulai dari sini ya. Nih, satu ya. Oke. Terus tambahkan lagi. Kita buat nomor 2 ya. Kita pindahin ke sini. Ya. 3. Ya. Oke. Tambahkan lagi. Di sini kan batasnya ya. 3. Oke ya. Nah, lupa ya. Kalau lupa ya, kalian klik di sini di folder tadi ya. Cari aja foldernya. Klik kanan properties, dibuat 3. Nah, dia akan berubah ya. Nah, gitu ya. Nah, yang di bawah itu ya. Kita tarik garis lurus saja cukup ya sebenarnya, tapi ini masih ada bengkok ya. Kita tambahkan lagi 1 di sini. Di sini aja ya. 4 ya. Terus di sini. Dah. Kita terus ke bawah. Kali ini 5 ya. 5. Nah, sampai batas ITERA ya. Ini ya batas ITERA ya. Nah, ini ya. Yang ini ya. Enam ya. Tarik aja lurus ya. Karena memang lurus ya. Batasnya ini ITERA ya. Warna ini ya. Embung D. Oke, 6. Ini yang berarti ke-7 ya. Sini ke-7 ya. Ke-7, oke. Nah, ada. Tarik garis lurus saja lah ya, biar cepat ya. Nah, kerjanya kan sama ya. Ini 8. Di sini. Nah, sini aja lah ya. Ini kan kos-kosan. Ada nggak kos di situ? 8, oke ya. Terus kita garis tengah aja satu ya di gerbang lah misalnya. Kita 9 lah di sini. 9. Kita arahin tengah-tengah gerbang. Dah. Ada 9 titik koordinat yang akan saya jadikan batas ya. Jadikan patokan ya. Jadi kalau koordinat patokan untuk menentukan batas IUP. Nah, gitu ya. Jadi dasarnya IUP itu adalah koordinat ya. Nah, udah kita batasin semua ya. Sekarang kita masukkan ya. Jadi kalau kalian mau lihat datanya di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada di sini ya. Nah, ini kalau nggak penting di gini juga bisa ya. Yang ini bisa kita juga gini ya. Oke. Nah, ini punya kita. Sekarang klik di sini juga, klik kanan bisa, add ya. Ada namanya pet, ada polygon gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan polygon. Ini bisa di sini juga ya. Ini polygon ya. Ini tadi flash mark ya. Ini polygon ya. Nah, sekarang kita zoom in ya.
kecilin dulu ya. Nah, sekarang atau di sini agak mepet kita besarin. Kita tambahkan poligon karena kita akan membuat batas. Batas itu biasanya dalam poligon agar tahu luasnya. Jadi sebenarnya ITERA bukan kata orang ya, yang informasinya itu memang 270-an hektar ya. Kan bisa perkirakan menggunakan global mapper. Gitu ya. Oke. Atau kalian mau coba menentukan luas kebun kalian gitu ya. Coba memetakan rumah kalian di mana, luasnya berapa, itu bisa ya. Nah, sekarang kita klik apa namanya itu. Oh iya, kalian jam berapa ya? 9.40 ya? Iya, Pak. Jam 10 ada Macbeth dengan saya ya kalau nggak salah. Ada yang kelasnya? Sama, Pak. Kelas juga. Kelas ini ya? Iya, Pak, benar, Pak. Kalian masih di rumah ya? Apa dari di kampus? Masih di rumah, Pak, kebetulan, Pak. Oh ya udah ya. Nah, nggak apa-apa ya, mata kuliah saya juga ya. Nanti kalau telat juga nggak apa-apa ya. Kita selesaikan minimal ini dulu lah ya. Nanti berarti minggu depan atau nanti saya cukupkan ya dengan Global Mapper atau saya gabung ya Global Mapper dengan ArcGIS ya. Yang penting dapat dulu ini ya, peta IUP ini ya, 937 ya. Nah, sekarang kita buat poligon. Yang ini ya, add polygon. Buat misalnya ini adalah mana? IUP. Jadi semua jelas. IUP RC IUP ST ya. Enggak usah ini aja lah. IUP ST RC 2024. Ya. IUP software tambang RC 2024 kan oke. Gitu ya. Nah, kalau kalian oke, bukan oke ya, tapi disingkirin aja dulu karena kita akan membuat poligon pelan-pelan ya. Nah, ada kayak persegi gitu ya. Jadi kita klik di sekitar place mark atau pin yang kita buat tadi. 1 gitu ya. 2 3 4 ya. Terus ke bawah ya. Gunakan apa namanya itu kursor kalian bisa ya. 4 5 ya. Gunakan tanda panah di laptop juga bisa ya. 6 oke. 7 ya. Ke atas pakai kursor pakai tanda panah ya. Di ini kalian ya. Kalau kurang atas gini juga bisa gini. Nah, gitu ya. 8 9. Nah, gitu ya. Udah selesai. Kalau udah kan tampilannya seperti ini ya, kita okekan dulu aja ya. Nah, ini ya. Berarti sudah tahu nih luas wilayahnya. Oke? Nah, kalau sudah gitu ya, kita edit lagi ya. Jangan sampai ini menutupi. Kita klik kanan, properties ya. Style dan color. Colornya jangan putih gitu ya. Atau yang lain juga silakan gitu ya. Ini untuk line ya, maksudnya garis tepinya ini ya. Kita misal pilih warna merah gitu ya. Ini merah. Oke. Tebalnya misalnya kita buat 3 ya. Nah, untuk isinya ini fill outline gitu ya. Oke. Ini fill aja ya. Yang warnanya bisa ini transparan sebenarnya. Mana ntar. Oke ya. Ya. Klik kanan properties ya. Stand color ya. Merah ya, garis sini. Outline. Nah, ini ya. Jadi merah, oke? Dan di-oke-kan. Ini di outline kan ya, oke. Jadi batasnya aja nih. Tapi untuk luasnya tetap dapat ya. Misal ya. Oke. Nah, kita geser. Ini udah bisa menjadi peta sebenarnya ya, tapi petanya nggak sebagus ketika kita edit di ArcMap ya.
Nah, contohnya kayak gini ya. Ini kan ada tools ya, bisa tambah rules gitu ya, tambah yang lain ya. Oke. Di sini bisa juga kalian ini ya, Control P. Nah, dia jadi map gini. Nah, gitu ya. Ini legenda gitu ya. Terus ini adalah skala bar ya. Cukuplah untuk legenda standar ya. Oke. Nah, bisa kalian kecil besar kecilkan gitu ya. Tapi ya ini nggak bisa ini ya. Nggak bisa pakai grid gitu ya. Ini kekurangannya. Nggak standar peta yang diakuin ya. Nah, itu ya bisa juga intinya membuat peta sederhana ya di Google Earth Pro ya. Nah, kalau ini udah ya, sekarang kalau kalian sudah bisa memperkirakan ya, berapa luas kalian properties ya. Di sini ada measurement ya atau pengukurannya. Kita mils kurang ya. Kita tuh taunya di tentang meter. Jadi keliling yang kita buat ini 6.572 meter atau 6,5 kilo ya. Oke. Nah, sekarang itu untuk perimeter atau keliling ya. Ada area. Area ini kita biasanya dalam hektar ya. Yang kita buat ini sekitar 249 hektar. Nah, kok 20 hektarnya kemana ya? Kan di seberang ini juga punya ITERA gitu ya. Bisa aja itu 20 hektar gitu ya. Dan saya nggak detail ya. Ini kan masih punya ITERA gitu ya. Sampai ke tepi apa itu? Tepi jalan gitu ya. Nah, itu bisa ya. Aduh, bentar. Oke. Nah, sekarang data apa yang akan kita lanjutkan ke Global Mapper ya. Kita cukup screenshot ya. Misal kayak gini ya. Ini pakai snapping tool silakan. Ya. Ini kan ada 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang kita screenshot. Kalau saya pakai snapping tool ya. Snapping tool ini. New ya. Ambil aja gambarnya. Dan disimpan. Disimpan di pengajaran software tambang ya. SS STIUP ya. STRC ya. Janganlah. IUP STRC 2024 tadi judulnya. Oke, disimpan. Dah. Sekarang kita lihat, Kita lihat di sini pengajaran software tambang ya. Mana gambar tadi? Nah ya, IUP STRC 2024. Nah, gambar ini nanti kita masukkan ke dalam Global Mapper ya. Nanti yang data dem-nya dulu gitu ya. Ini data dem ya. Ini yang akan kita gabungkan ya. Peta yang tadi yang ini gitu ya ke dalam 3 dimensinya punya Lampung gitu ya. Oke? Nah, ini bisa kita close sih sebenarnya. Nanti ya. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang lanjut sedikit ya. Nanti kita open data dem yang kita download tadi ya, bisa di Demnas atau nanti di Geospatial itu kita open. Ya, ditunggu saja ya. Satuannya meter. Nah, ini akan muncul ya. Oke, nah seperti ini. Oke. Nah, nanti juga kita buka file ya. Kita open. Itu data yang tadi ya. Data yang kita buat peta tadi ya, bukan peta, itu gambar ya. Software tambang. IUP STRC 2024 open. Nah, karena tadi JPEG ini itu nggak ada satuan koordinat, kita harus rectify gitu ya. Atau nanti bahasanya georeferencing. Oke? Nah, berarti stop di sini ya. Kita akan coba memasukkan ya gambar yang tadi ya. Nah, gambar yang ini itu ke dalam Global Mapper. Prosesnya bisa rectify atau nanti georeferencing. Gitu ya. Kalau kalian mau belajar duluan silakan gitu ya.
Nanti kalau menunggu saya silakan juga. Oke? Jangan lupa ya, minggu depan kalian tentukan mau offline atau online ya. Baik, ada yang tanyakan sebelum saya akhiri kelas ini? Karena ada kelas mekanika batuan juga jam 10. Tidak ada? Berarti baik ya, kalau cukup ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran minggu ini ya, dan saya akhiri pertemuan minggu ketiga, dan kita lanjutkan ke minggu keempat ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.